Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman makna iman di situ bukan percaya, tetapi makna iman di situ orang yang ketika diberi ujian oleh Allah dan dia mengiktikadkan bahwa ujian itu datang daripada Allah. Yang dikatakan iman di situ ialah orang yang tidak pernah lepas dari pandangannya kepada Allah. Ini disebut dengan iman. Dan ciri-ciri orang yang beriman itu ialah selalu meminta kepada Allah. Yang pertama ialah as-sabru, meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan kesabaran di dalam hatinya. Jadi sabar itu tidak bisa dipelajari. Misalnya definisi sabar seperti ini tidak bisa. Sabar itu pemberian daripada Allah, warisan rohani. Warisan rohani dari seorang guru kepada si murid-muridnya, warisan rohani Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Nah, ini disebut dengan sabar, artinya sifat yang diberikan Allah kepada seseorang. Wassalah, maka orang yang merasa bahwa setiap lika-liku kehidupannya, ujiannya itu, ketika dia menganggap itu ialah daripada Allah Ta'ala, maka dia menyikapinya dengan apa? Yang pertama sifat sabar, kedua as-salah. As-salah, salat itu ialah al-mi'raj, pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya, itu salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, maka kata ulama, Al-Imam Hasan Basri di dalam kitab beliau Mukashifatul Qulub, beliau menyebutkan sabar itu ada 3. Yang pertama kata beliau, as-sabru ala ta'atillah. Yang pertama bersabar ketika kita taat kepada Allah. Artinya dalam ketaatan kepada Allah juga kita butuh yang namanya kesabaran. Karena dalam taat kepada Allah, ketika sampai kepada derajat ketaatan kepada Allah, maka cara Allah untuk menguji seseorang sejauh mana ketaatannya kepada Allah, maka diuji. Jangan bicara sabar kalau tidak pernah diuji. Jangan bicara khusyuk kalau tak pernah sholat. Jangan bicara ikhlas kalau tak pernah bersedekah. Ketika engkau melakukan satu kebaikan-kebaikan, dilihat daripada tolak ukur kesabaranmu ketika engkau mendapat ujian. Ketika engkau mendapat ujian dan engkau berhenti berbuat ketaatan, tandanya engkau tidak ikhlas dalam berbuat kebaikan tersebut. Berarti dalam ketaatan juga harus ada kesabaran. Yang kedua, as-sabru 'alal ma'siyati, sabar menahan diri daripada maksiat. Hati-hati, jihad itu bukan saja engkau menuntut ilmu. Jihad fisabilillah itu bukan hanya saja engkau berjuang berperang di jalan Allah, tetapi ketika engkau menahan daripada dirimu akan maksiat, itu juga bagian daripada jihad fisabilillah. Kemudian yang terakhir, apa kata Imam Hasan Basri? As-sabru 'alal musibati, dan sabar terhadap musibah.
Jadi ketika kita dapat ujian sakit, dapat ujian pekerjaan nyendat, dapat ujian apapun itu, anaklah beragam, mendapat ujian suamilah beragam, dapat ujian-ujian seperti itu, maka yakinkan bahwa itu hanya cara Allah untuk mengukur sejauh mana kita sabar menghadapi ujian Allah. As-sabru alal musibati. Jadi musibah itu sebenarnya bagi orang mukmin musibah itu tidak ada. Orang mukmin itu menganggap musibah itu hanya rangkaian kata yang sampai kepada manusia. Itu musibah, itu sebenarnya cara dia angkat. Yang sedang sakit saat ini, Allah telah menguji dia dengan sakit tadi. Benar tak yang mudah dia pelajari? Benar tak ibadah dia selama ini? Benar tak sholat dia selama ini? Benar tak puasa dia selama ini? Benar tak? Bagaimana caranya? Diberi ujian, musibah. Kalau bisa menyikapinya berarti benar ibadahnya. Benar menyikapinya berarti benar zikirnya, benar sholawatnya. Baru dapat musibah tiba-tiba, ya Allah kau tak adil ya Allah, segala macam mengeluh dan sebagainya, berarti dipertanyakan tolak ukur ibadah kita kepada Allah. Nah, jadi seperti itu intinya. Sebelum kita mulai pada malam hari ini sholawat kita di dalam Al-Quran, yakin tak dengan Al-Quran nih? Yakin tak dengan kalam Allah nih? Yakin ya? Oke, kalau yakin ya. Oke. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna ma'al usri wa inna ma'al usri. Pegang ayat itu. Pegang ayat itu. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesulit apapun kita, kata Allah, setelah itu kau akan gembira. Tapi kalau kita sedang gembira, hati-hati, setelahnya ada kesulitan. Artinya pandai-pandai menyikapi. Jangan pernah takut. Kita saat ini dalam keadaan sakit ke, dalam keadaan dapat ujian dari Allah ke, jangan pernah takut, karena janji Allah inna ma'al usri. Setelah itu akan ada mendung macam mana pun, hujan lebat macam mana pun, petir macam mana pun, setelah itu akan timbul pelangi. Indah tak pelangi itu? Indah. Allahu a'lam bissawab.